Iya, baik. Jadi dari pengakuan Akhi Billy terkait dengan ulangan 18 ini, dari data 15 sebenarnya kalau Pak Pendeta Esra Bang Soru... Zuma open cam katanya Bang Zuma biar ini netizen nggak ngantuk. Ya, bentar. Banyak tuntutan dari netizen. Ya, jadi kalau misalnya kemudian Saudara Esra Soru tidak memperhatikan karena menganggap penanya ini adalah orang Kristen misalnya yang bertanya kepada saya. Tapi paling tidak pengakuan dari seorang Akhi Billy ini sangat menyakitkan. Kenapa? Karena di dalam kitab Ulangan 18 dinyatakan di data 15-nya seorang nabi di tengah-tengahmu. Di situ ada kata mendengarkan, ya, isma. Artinya bahwasanya ketika ada pernyataan didengarkan, nabi ini harus dengarkan. Dan terkait dengan penjelasan saya di Ulangan 34, bisa jadi itu adalah Yosua bin Nun. Makanya saya tidak merujuk bahwa ini harus Nabi Muhammad. Makanya saya tidak menjadikan kitab ini. Saya katakan bahwasanya kenabian baginda Rasul Muhammad SAW tidak tergantung kepada kitab Ulangan tersebut. Nah, itu yang pertama. Kedua, lagi-lagi Akhi Billy mengatakan bahwa seorang nabi yang dibangkitkan di sini, yang kemudian firman Elohim disimpan di mulutnya, merujuk kepada Nabi Yeremia. Jadi, ya sekali lagi mau ke mana ini? Yesus tidak bisa duduk di situ. Sedangkan ketika saya menguraikan kesamaan Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi kami baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang bisa membantah. Nabi Musa alaihissalam membunuh seorang bangsa Mesir yang dekat dengan Firaun, yang menentang kemudian dakwah Nabi Musa alaihissalam. Yang paling terpenting kemudian Nabi Musa menganggap pembunuhan itu pantas untuk menundukkan seseorang yang membuat kericuhan dan kekejian di antara pengajaran Tuhan. Itu jelas itu. Baginda Rasulullah Muhammad SAW pun melakukan hal yang sama. Ketika kemudian Nabi Musa diceritakan bahwa pengikutnya kemudian tidak menyembah berhala ketika ia menjadi seorang nabi, seorang rasul di tengah-tengah mereka, maka Nabi Musa kemudian hal ini terjadi pun di Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa adalah para pengikut Nabi Musa adalah penyembah berhala ketika kemudian ia menjadi seorang nabi. Ini yang perlu saudara pahami. Nabi Muhammad SAW pengikutnya juga adalah penyembah berhala ketika ia menjadi nabi. Sama dia. Tak ada yang pernah bisa membantah itu. Bagaimana kemudian kaumnya Nabi Musa membuat patung dan menganggap itu adalah Tuhan. Lalu kemudian Nabi Musa, apapun yang terkait dengan Nabi Musa itu sama seperti Nabi Muhammad SAW. Tetapi kesamaan ini tidak dihasilkan dari apa yang tertera di dalam kitab nubuatan, kitab yang tertera di dalam Ulangan 18 dan seterusnya. Rasulullah Muhammad SAW punya pola sendiri, Nabi Musa juga punya pola sendiri. Tapi ketika bercerita Nabi yang sama seperti Musa, ya Nabi Muhammad SAW. Yesus jauh, tak ada kesamaannya sedikit pun. Demikian. Baik, silakan mungkin dari teman Kristen. Selamat malam Bang Kenzo, Bang Feredeus dari Kristen juga ya. Oke, silakan Pak. Selamat malam. Saya tadi kan memang tidak cukup dengar dengan baik ya. Jadi memang salah satu ciri dari Nabi itu kan bukan dia pasti didengarkan, tapi perintah untuk dia didengarkan. Makanya Ulangan 18:15 itu adalah dialah yang harus kamu dengarkan. Jadi itu adalah perintah dari Tuhan supaya Nabi itu didengarkan. Ya. Kalau dikatakan bahwa itu tidak digenapi oleh Yesus juga enggak juga. Bahkan untuk didengarkan itu justru Allah Bapa sendiri yang menyuruh supaya orang mendengarkan Yesus. Ketika Yesus di Matius pasal 17 di atas gunung itu dengan Musa dan Elia, ya Allah Bapa berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Jadi tetap juga hal itu tetap bisa berlaku bagi Yesus. Sedangkan yang penyebutan yang tadi segala macam persamaan-persamaan, saya kira itu sudah di materi perdebatan tadi yang sudah saya jelaskan posisi saya itu. Jadi saya tidak akan menanggapi itu lagi. Ya. Oke, kalau ada satu lagi dari Islam mau bertanya silakan. Karena sudah jam 12 di Kupang, silakan satu orang lagi. Tadi saya bilang 2. Oke, Bang Billy. Oke, jadi ini clue-nya ya. Tadi clue-nya kepada dialah kalian harus mendengarkan. Nih lihat. Dan Yehosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan ya. Sebab Musa
Sebab Musa telah menaruh tangannya. Sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diberitakan Tuhan kepada Musa. Inilah pengganti Musa, Yehoshua bin Nun, bukan Yesus. Karena Yesus tidak pernah berada di tengah-tengah bangsanya ketika waktu itu, gitu. Tidak pernah. Jadi ini tidak merujuk kepada Yeshua HaMashiach sama sekali, no. Jadi kalau dibilang itu Yosua, ya saya tahu juga penafsiran Yahudi begitu, tapi kan jadi aneh. Karena begitu ayat yang ke-30, pasal 34 ayat 9, bahwa Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, Musa meletakkan tangan ke atasnya, orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Tapi satu ayat seperti itu, seperti Musa yang dikenal Tuhan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang pantas dari Yosua bukan nabi, ya. Dan Yosua nabi, siapa bilang Yosua bukan nabi? Jadi kita Yosua tunggu. Siapa yang bilang Yosua bukan nabi? Nih, ini Tanakh ya, ini Tanakh saya. Kita lihat.